Hello guys, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini Zime TV ingin mengulas alur cerita film yang berjudul War of Z yang dirilis pada tahun 2013. Film ini menceritakan tentang fenomena akhir zaman yang disebabkan oleh wabah virus yang membuat manusia yang terinfeksi menjadi seorang zombie yang haus akan darah. Wabah ini menyerang seluruh dunia. Dan Gary Line yang seorang mantan penyidik PBB dipanggil kembali untuk menyelidiki kasus wabah ini. Lalu, bagaimana perjuangan Gary untuk menyelidiki kasus wabah ini? Oke, langsung aja. Check it out. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan jika ini adalah konten full spoiler. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Oke, ini dia alur ceritanya. Scene diawali ada dua gadis kecil yang membangunkan Gary dan istrinya untuk sarapan pagi. Saat sarapan pagi, istrinya menanyakan kepada anak pertamanya apakah ia sudah minum obat asmanya. Lalu, kita tahu anak pertama Gray mengidap penyakit asma. Setelah sarapan pagi, lalu mereka bersiap-siap untuk berangkat. Saat di perjalanan, Gary dan keluarganya terjebak kemacetan, di mana terlihat orang-orang pada berlarian. Lalu, Gary menyalakan radio yang ada di mobilnya, mendengar ada wabah rabies yang sedang terjadi. Tak lama kemudian, ada seorang polisi yang menabrak spionnya. Sontak, Gary keluar dari mobilnya untuk cari tahu apa yang sedang terjadi. Tapi tak lama kemudian, ada sebuah ledakan. Polisi pun memerintahkan Gary masuk ke dalam mobilnya. Saat polisi itu berbicara kepada Gary, ada sebuah truk kontainer menabrak polisi itu. Sontak, membuat keluarga Gary menjadi ketakutan. Truk itu melaju sangat kencang dan menabrak semua yang ada di depannya. Gary pun tancap gas dan mengikuti truk itu di belakang. Di perjalanan mengikuti truk itu, mobil Gary tertabrak mobil ambulan. Untung saja keluarga mereka masih selamat. Mereka pun keluar dari mobilnya dan melihat kekacauan yang terjadi, di mana terlihat semua orang berlarian untuk menyelamatkan diri mereka. Gary melihat seorang yang telah tergigit dan berubah menjadi zombie dalam hitungan 12 detik. Hal itu membuat Gary panik dan segera masuk ke dalam mobil. Saat mereka mau pergi, mobil mereka diserang oleh zombie itu. Istrinya pun menendang zombie itu, lalu mereka pun selamat dan pergi meninggalkan kota itu. Di tengah perjalanan, mereka memutuskan untuk menepi karena asma yang diderita anaknya kambuh. Gary pun segera menenanginya. Lalu, terdengar handphone Gary berdering. Ternyata telepon itu dari Terry, sahabatnya dulu saat Gary masih bekerja di PBB. Terry meminta agar Gary kembali bekerja untuk menyelidiki wabah ini. Dan Terry akan menjemput Gary dan keluarganya. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Mereka berhenti di minimarket untuk membeli obat asma dan beberapa makanan. Lalu, terlihat semua orang sudah menjarah minimarket itu. Akhirnya Gary mendapatkan obatnya. Lalu, anak bontotnya berteriak. Sontak Gary pun menghampiri anaknya dan menemukan istrinya sedang ingin diperkosa dengan dua orang pria. Gary pun melawan mereka dan menembak pria itu. Setelah mereka keluar dari minimarket itu, Gary melihat mobilnya sudah dicuri orang. Istrinya pun melihat ke arah apartemen dan memberitahu Gary agar mereka bisa dijemput di apartemen itu. Lalu, Gary menelpon Terry agar dijemput di rooftop apartemen itu. Tapi, Terry mengatakan dia tidak bisa menjemput sekarang. Ia bisa menjemput subuh esok hari. Mereka pun segera mendatangi apartemen itu.
Saat mereka menyeberangi jalan, mereka kaget dengan zombie yang jatuh dari atas, dan mereka pun segera berlari. Para zombie itu mengejar mereka, lalu Gary pun melawan zombie itu sampai mereka kehilangan anaknya. Saat mencari anaknya, ternyata anaknya ada di depan pintu apartemen keluarga warga asing. Keluarga itu mengajak mereka masuk. Mereka pun istirahat sampai subuh tiba. Lalu, Gary menyiapkan diri untuk ke rooftop dan mengajak keluarga itu untuk ikut dengannya. Tapi, keluarga itu menolak karena mereka ingin tetap berada di apartemen itu. Akhirnya, keluarga Gary pun pergi. Setelah keluarga Gary pergi, keluarga warga asing itu pun diserang oleh para zombie. Lalu Gary dikejutkan oleh serangan para zombie. Gary pun memerintahkan kepada istrinya agar membawa anaknya segera pergi ke atas. Gary pun melawan para zombie itu sendirian. Ia pun kewalahan dan hampir kalah. Seketika datang anak dari warga asing itu dan menembak zombie itu. Mereka pun sampai di rooftop dan dijemput oleh helikopter. Mereka pun sampai di kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat. Lalu Gary bertemu dengan Terry. Terry menceritakan apa yang telah terjadi di dunia dan menemukan Gary dengan jenderal yang memerintahkan Gary untuk kembali bergabung di tentara PBB dan menjalankan misi penyelamatan dunia karena wabah ini. Lalu, Gary menolak karena tidak bisa meninggalkan keluarganya. Gary diancam jika ia tidak mau, Gary dan keluarganya akan diusir dari kapal induk itu. Gary pun mau tidak mau menerima tugas itu dan berpisah dengan istrinya. Gary pun terbang ke Korea Selatan untuk menyelidiki tentang virus itu dan mencari vaksinnya bersama dokter ahli virus. Sampainya di Korea Selatan, lalu mereka dapat serangan dari para zombie dan dokter ahli virus itu tewas. Mereka pun kebingungan karena hanya dokter itulah yang tahu bagaimana cara virus itu bekerja. Tapi mereka tetap melanjutkan penyelidikan. Mereka pun mendatangi laboratorium Korea Selatan dan bertemu dengan tahanan penjual senjata ilegal. Dan ia memberitahu jika mereka bisa dapat informasi dari Yerusalem, sebab kota itu satu-satunya yang bebas dari serangan zombie dan sudah menyiapkan segala sesuatunya sebelum wabah ini terjadi. Gary pun segera pergi ke Yerusalem. Lalu tibalah Gary di Yerusalem. Ia bertemu dengan pejabat tinggi Israel. Lalu pejabat tinggi itu bercerita bagaimana ia bisa tahu wabah ini akan terjadi. Karena ia sudah menyadap telekomunikasi seorang jenderal India yang mengatakan melawan zombie. Lalu, itu sebabnya ia membangun tembok tinggi di Yerusalem. Ia pun membawa Gary untuk datang dan melihat tembok itu. Terlihat orang-orang yang berbeda agama saling bersama dan menyemangati satu sama lain. Mereka pun bernyanyi bersama, menggunakan speaker dengan volume yang keras, membuat suara yang sangat kencang, yang membuat para zombie di balik tembok itu semakin agresif. Dan terjadilah seketika semua pun panik dan berlarian berhamburan. Gray berlari menyelamatkan diri bersama beberapa tentara Israel. Di saat itu, Gary tidak sengaja melihat ada seorang pria tidak diserang oleh zombie. Ia pun sekejap memikirkan hal itu. Lalu Gary melanjutkan pelariannya dengan beberapa tentara Israel. Lalu
mereka melawan para zombie itu. Lalu satu tentara wanita Israel mengecek keadaan. Ternyata ia tergigit tangannya oleh zombie itu. Sontak, Gary pun memotong tangan tentara itu, dan itu pun bekerja untuk menyelamatkan tentara itu dari infeksi. Mereka pun segera keluar untuk dijemput, tapi sayangnya helikopter yang ingin menyelamatkan mereka diserang para zombie. Sampailah di bandara. Mereka melihat pesawat yang ingin lepas landas. Mereka pun memberhentikan pesawat itu dan segera naik. Sampai di atas pesawat, Gary menanyakan kepada pramugari kemana mereka akan pergi. Pramugari pun menjawab, ia tidak tahu. Lalu Gary menelpon Terry untuk memberikan bantuan. Terry pun mengarahkan Gary untuk terbang ke laboratorium WHO yang ada di Wales. Lalu Gary memberikan teleponnya kepada kapten pesawat. Lalu kapten pesawat menyanggupi untuk terbang ke Wales. Di tengah perjalanan, ada seekor anjing yang menggonggong ke arah toilet. Lalu pramugari pun mengeceknya. Ternyata ada zombie di dalam pesawat itu dan menyerang semua orang yang ada di pesawat. Ada satu pria tidak sengaja menjatuhkan tasnya. Sontak, membuat zombie itu menyerang mereka. Gary pun melawan zombie-zombie itu. Gary pun semakin kewalahan karena semua orang sudah terinfeksi. Gary pun melemparkan granat dan meledakkan pinggang pesawat. Akhirnya, pesawat pun hilang kendali dan jatuh di daratan. Ternyata Gary pun selamat dari kecelakaan pesawat itu. Lalu ia pun tersadar. Ternyata ada besi yang menusuk pinggangnya. Dan melihat ke arah tentara itu, dia tidak ada di bangkunya. Tak lama kemudian tentara itu datang dan ternyata ia masih selamat. Mereka pun segera melanjutkan perjalanan menuju laboratorium WHO. Setelah sampai, Gary pun pingsan dan tentara itu mencoba menghubungi orang yang ada di gedung itu. Ketika Gary tersadar, ia sudah berada di dalam ruangan dengan keadaan tangan terikat dan besi yang di perutnya sudah tidak ada. Lalu ia melihat ke sekitar, ada seorang pria. Lalu pria itu menanyakan mau apa Gary datang ke sini dengan nada yang kesal. Salah satu pria itu menunjukkan HP Gary dan enggan memberikan jika Gary tidak menjawab apa tujuan ia datang ke sini. Gary pun menyuruh pria itu untuk menelpon kontak yang ada di dalam handphone itu. Lalu pria itu menelpon Terry dan tahu siapa sebenarnya Gary. Lalu Gary bertemu dengan para ahli yang masih selamat di gedung itu dan menceritakan semua data-data yang telah ia dapatkan di lapangan tentang kelemahan dari zombie itu. Lalu, ahli itu menanyakan bagaimana dengan bakteri kita bisa menyembuhkan orang yang telah terinfeksi. Gary pun menjawab, itu bukan untuk para zombie, tapi untuk kita yang belum terinfeksi. Karena para zombie menyerang orang yang bebas dari bakteri. Untuk sebuah kamuflase agar orang yang tidak terinfeksi tidak diserang oleh zombie. Para ahli itu pun mengatakan jika ruangan lab bakteri itu di gedung sebelah dan banyak sekali para zombie di sana. Mereka pun membuat strategi untuk menuju lab itu dan yang pergi ke sana adalah Gary,
tentara wanita dan salah satu ahli itu. Mereka pun menyiapkan diri. Each has its merits. Mereka pun pergi dengan berhati-hati untuk tidak membuat suara agar para zombie tidak menyerang mereka. Tak lama kemudian, salah satu zombie mengetahui mereka dan tentara itu menembak zombie itu. Lalu, mereka berlari dan berpencar dengan Gary. Gary pun memancing zombie itu dengan suara agar zombie itu mengikutinya karena tentara dan pria itu ingin kembali ke markas. Selama perjalanan ke markas, mereka diserang oleh para zombie. Lalu, tentara dan pria itu selamat sampai ke markas. Setelah Gary berhasil kabur dari para zombie, ia menemukan lab bakteri itu. Tapi, lab itu terkunci dengan password. Tak lama kemudian, telepon pun berdering. Lalu, ahli itu memberikan passwordnya. Gary pun masuk dan mengambil semua sampel bakteri itu. Saat ia mau keluar, di depan pintu sudah ada zombie yang siap menyerang Gary. Tanpa berpikir panjang, Gary pun hendak menyuntikkan bakteri itu ke dirinya sendiri. Sebelum ia melakukan itu, ia menulis sesuatu ke kamera yang berisi, "Katakanlah kepada keluargaku, aku mencintai mereka." Sontak membuat para ahli dan tentara itu sedih. Ia pun melakukan itu jika ia gagal atau salah memilih bakteri, ia pun akan mati terinfeksi bakteri itu. Lalu, ia pun menyuntikkan dirinya. Para ahli pun panik dengan apa yang akan terjadi kepada Gary. Berapa saat kemudian, Gary pun membuka pintunya dan akhirnya ia pun berhasil. Zombie itu tidak menyerang Gary. Ia pun segera datang ke markas. Lalu ia pun bertemu dengan keluarganya dan film pun tamat. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton channel dari Zime TV. Maaf ya jika masih banyak kurangnya. Semoga konten selanjutnya bisa lebih baik lagi. Oh iya, sedikit info nih. Humornya film War of Zombie 2 akan rilis pada tahun 2021. Oke, kita tunggu aja nanti filmnya. Oke, segitu dulu ya guys. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.